Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Engli Yolita. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus pelanggaran kode etik psikologi yang mana di sini pada bidang pendidikan. Jadi kasus ini terjadi pada pertengahan bulan Februari pada tahun 2013. Ada salah satu organisasi daerah yang ada di kota Yogyakarta yang berasal dari salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dia mengadakan safari pendidikan yang programnya itu bertujuan untuk memperkenalkan pendidikan di kota budaya tersebut. Jadi termasuk juga PTN atau PTS. Penelitian yang meneliti juga ikut dalam program tersebut. Jadi sasaran dari kegiatan itu adalah SMA atau SMK yang dikunjungi secara langsung. Jadi pada hari pertama itu beliau mengunjungi beberapa sekolah, termasuk juga sekolah di mana tempat ia bersekolah dulu. Jadi di sana sebagai alumni dia masih mengenali beberapa guru dan beberapa orang staf BK yang ada di sana. Akan tetapi di sana dia menemui beberapa keganjalan atau keganjilan yang ada di sana. Itu diadakannya sebuah tes psikologi yang mana yang memberikan intervensi, instruksi dan supervisinya itu adalah dari staf yang dilatar belakangi dari strata 1 yang bergelar SPD. Jadi sambil bercerita dia mendapatkan informasi kalau yang hanya memberikan instruksinya itu dari staf guru BK yang ada di sana atau staf yang ada di sana. Jadi lembaga yang mengadakannya itu dari Biro Psikologi yang berkedudukan di provinsi. Jadi Biro Psikologi itu mengadakan kerjasama dengan sekolah itu dengan pelaksanaan psikotes, yang mana psikotes di situ bertujuan untuk mengetahui keterampilan, minat dan bakat penjurusan dari siswa di sana, yang mana masuk ke jurusan IPA, IPS maupun bahasa. Jadi biro psikologi di situ hanya memberikan alat tes kepada sekolah tersebut. Yang selanjutnya intervensi, instruksi dan supervisinya itu diberikan kepada staf yang ada di sana atau diberikan kepada sekolah. Jadi hasilnya itu kemudian dikirimkan ulang gitu. Jadi pada kasus pelanggaran yang terjadi ini itu dapat kita kaitkan pada kode etik psikologi pasal 10 yang menjelaskan tentang pendelegasian pekerjaan kepada orang lain. Jadi di situ dapat kita kaitkan pada pasal 10 dari kode etik psikologi itu yaitu tentang pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Itu dijelaskan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang mendelegasikan pekerjaan pada asisten, mahasiswa yang disupervisi, asisten penelitian, asisten pengajaran, atau kepada jasa orang lain seperti penerjemah, perlu mengambil langkah-langkah yang tepat. Untuk itu yang pertama ada menghindari pendelegasian kerja tersebut kepada orang yang memiliki hubungan ganda
dengan yang diberikan layanan psikologi yang mungkin akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas. Jadi kalau kita kaitkan dengan kasus yang tadi itu, Biro Psikologi itu mendelegasikan pekerjaannya kepada orang lain, yang mana orang lainnya di situ staf yang ada di sekolah tersebut, yang memiliki hubungan ganda dengan siswa. Jadi staf tersebut yang mengadakan administrasi tesnya itu memberikan instruksi serta intervensi dan supervisi. Jadi dalam hal itu dapat dikhawatirkan adanya hubungan keluarga antara staf dengan siswa atau guru dengan siswa, yang mana itu di setiap sekolah itu kan ada orang tua yang menginginkan anaknya itu masuk ke jurusan yang lebih baik, yang mana itu di suatu sekolah itu yang jurusan yang baik itu dikenal adalah jurusan IPA. Jadi tidak menutup kemungkinan adanya orang tua dan siswanya itu ingin masuk ke jurusan IPA. Jadi kalau saat diadakannya tes itu yang hanya diberikan kepada staf BK-nya itu akan tidak sesuai hasilnya nanti dengan minat bakat dari siswa itu yang sebenarnya. Jadi itu pada yang kedua, pendelegasian yang pada pasal 10 yang kedua itu memberikan wewenang hanya untuk tanggung jawab, di mana orang yang diberikan pendelegasian dapat diharapkan melakukan secara kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman, baik secara independen atau dengan pemberian supervisi hingga level tertentu. Jadi pada bagian yang kedua ini kita kaitkan dengan kasus yang tadi, itu pendelegasian kepada non sarjana psikologi atau psikolog itu adalah sebuah kesalahan, yang mana kompetensi yang dimiliki oleh mereka itu tentunya terbatas, atau yang dimiliki oleh staf BK itu terbatas, atau juga bisa dikatakan tidak memiliki atau tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Jadi pada kasus itu pendelegasian kepada guru BK atau kepada sekolah itu tidak sesuai atau tidak secara profesional nantinya gitu. Jadi mereka itu juga belum pernah mengikuti pelatihan mengenai bagaimana memberikan instruksi, intervensi, dan supervisi yang benar ketika diadakannya tes. Jadi dalam hal itu menunjukkan kalau ketidakprofesional terhadap seorang psikologi dalam memberi pendelegasian pekerjaannya kepada orang yang kurang kompeten dalam hal tersebut. Jadi pada bagian yang ketiga, memastikan bahwa orang tersebut melaksanakan layanan psikologi secara kompeten. Jadi kalau dikaitkan ini pada kasus yang ketiga, yang kasus tadi pada bagian ketiga ini, dalam pendelegasian itu psikolog itu perlu melihat bagaimana keadaan tempat diadakannya tes. Jadi tempat yang diadakan tesnya itu perlu jauh dari kegaduhan atau perlu ketenangan, dan pemberian instruksinya itu harus jelas sesuai tes yang dilakukan. Jadi pada kasus ini dapat
kita masukkan ke pelanggaran kode etik psikologi karena dia sudah melanggar pada pasal 10, yang mana itu pada pendelegasian pekerjaan kepada orang lain, karena dia mendelegasikannya itu memberikannya itu kepada orang yang kurang berkompeten dalam bidang tersebut. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.